أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام معاشر المسلمين rahimahumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas limpahan karunia dan rahmat Allah kita masih dipertemukan oleh Allah di tahun baru 1448 Hijriah. Bertambahnya umur kita, hakikatnya perjalanan kita menuju Allah semakin dekat. Mudah-mudahan kita semua termasuk manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia dan menghidupkan sunnahnya. Allah kumpulkan kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengingatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita sama-sama hitung, sama-sama introspeksi apa saja yang sudah kita kerjakan di tahun 1447. Apakah banyak amal solehnya atau sebaliknya? Apakah banyak ketaatannya atau na'udzubillah kemaksiatan? Karena semua itu di yaumil akhir akan ditanya. Bahkan Allah mengingatkan dalam surat Al-Hasyr, surat 59. Ada yang membaca apa? Saya membaca aja. Ada yang membaca apa? Saya membaca. Terserah. Terserah, kita pulang. Surat 59 ayatnya 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Allah mengingatkan ini. Bertakwa Yang disebut siapa tadi? orang-orang yang beriman. Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada nida min Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Diserukan dari Allah. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan ini. Fasma'. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jaga pelihara diri kalian dari perintah dan larangan. Jaga pelihara diri kalian dari azab nerakanya Allah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar. Memang disuruh ini. Wal taqdzur. Dan coba perhatikan. Perhatikan dengan sesama dengan sebaik-baiknya. Ma qaddamat lighada. Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok? Hari esok adalah hari yang pasti. Hari esok hari? Hari Senin. Bukan itu maksudnya. Ya memang suka besok hari Senin. Sekarang hari Ahad. Tapi yang dimaksud lighada adalah hari kiamat. Di dalam surat Al-Mudaththir, yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Karena setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau dalam surat Al-Baqarah di bawah fa idza ja'atis sakhah. Itu udah hafal itu musuh. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Kita lihat satu ayat. Idza ja'atis sakhah. Maka artinya idza ja'atis sakhah. Maka apabila banyak kutipan bertemu, maka apabila datang suara yang memekakkan. Ini suara memekakkan itu bukan suara asal-asalan suara. Allah akan menjadikan ini sebagai peringatan. Ada tiupan pertama dan tiupan kedua. Inilah tiupan pertama. Fa idza ja'atis sakhah, dahsyat. Orang yang mengalami dahsyatnya neraka, dahsyatnya kiamat, itulah orang-orang durhaka.
Yang kebanyakan orang lari, padahal kiamat itu sudah dekat, sudah sangat dekat. Allah membahaskan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. Memang sudah sangat dekat sekali. Tapi kebanyakan manusia kalau yang sudah dalam dia, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sangat dekat perhitungan kepada manusia. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sudah sangat dekat perhitungan bagi seluruh manusia, yaitu hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka berada dalam na'udzubillah, lalai dengan kehidupan dunia. Silakan saja mau berbuat apapun di dunia. Tapi orang beriman Allah ingatkan, perhatikan apa yang terjadi hari esok. Itu hari yang dahsyat. Ketika ditiup sangkala, terjadi dahsyat. Maka hari itu lanjutin saja. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kalau sekarang saudara masih bisa mau lari dari jamaah yang tidak mau selamatkan. Ada jamaah yang salah di Brebes, saudaranya masih mau nolong, mau datang. Katanya kesenggol bis mobilnya, bisnya ngepot, itu mobilnya masuk rawa, ditutup kaca lumayan saudara. Di dunia bisa di yaumil akhir, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus, dan dari ibu dan bapaknya. Ibu bapak yang luar biasa di dunia ini membela habis-habisan anaknya. Kadang anak salah pun dibela. Anak tidak tahu diri pun masih dibela. Di dunia silakan. Dan jangan dikira itu tidak akan jadi musuh dia bilang, ya Allah, bapak saya, orang tua saya tidak pernah mendidiknya. Saya tidak tega kalau saya yang membuat bapak ibu baru harus masuk neraka. Alhamdulillah. Ngeri. Wa ummihi wa bi, bapaknya, ibunya bapaknya. Yang di dunia begitu perhatikan anaknya. Yaumil akhir masing-masing. Dan dari istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Ya. Setelah orang tua ketika berkeluarga ada istri, ya kadang begitu ya. Kalau istri yang sangat cinta, kadang suami sangat buat dibela. Atau juga sekali. Dalam peribahasa Arab, wa'inu ridwan kulli aibin kabira, kama anna surga itu menjadi masalah. Kalau orang sudah suka sama seseorang, walaupun sangat dibela, bagus ya, nggak ada salah nggak. Dari segala macam main itu. Kalau orang sudah ridho, walaupun ngaco, walaupun menyimpang, kalau orang sudah suka sama seseorang, benar saja. Ya, alhamdulillah. Di dunia ada yang begitu. Ada yang begitu di dunia? Ada? Oh, enggak ada. Ini kayaknya ngantuk semuanya. Yang luar biasa di dunia. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Anaknya yang luar biasa, Masya Allah. Kenapa hari itu? Karena dahsyat. Lanjut dulu. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Begitulah ketika Ummul Mukminin mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu aku malu dibangkitkan tanpa selain penyakit.
Rasulullah menyampaikan, wahai Aisyah, jangankan menonton, melihat, memperhatikan aurat orang, memikirkan diri sendiri saja sudah luar biasa. Makanya Rasulullah ingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lau ra'aitum ma ra'aitum." Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Di dalam hadis riwayat Muslim, qalu, para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat? Faqala ra'aitul jannata wal nar. Aku melihat surga. Para sahabat sampai menangis. Begitulah manusia. Bahkan ada orang yang bertanya, ini benar-benar bertanya, orang tahu berat kembali, bukan di sini, di sana. Ustaz, surga dan neraka sudah ada apa belum? Tanya dulu. Surga dan neraka sudah ada belum? Surga sudah ada belum, Pak? Sudah ada belum? Hah? Udah, di mana? Ini serius yang nanya begitu? Surga sudah ada belum, Pak? Kan orang kalau beramal saleh yang masuk surga. Sudah ada belum? Bingung semuanya nih. Sudah ada belum? Ngapain ke sini? Surga sudah ada belum? Yang yakin jawab ada. Itu. Ada. Ada belum? Kata siapa? Ini yang benar-benar menyesatkan. Apa-apa kata Ustaz Jomi lagi, terus saja ngomong. Berat begini tuh. Ini bikin nyelaka ini dengan tabillah. Kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau ada yang nanya, jangan sampai orang Islam ditanya surga sudah ada belum? Ini jawabannya surat Al-Baqarah ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ini kisah siapa? Allah menceritakan kisah Nabi Adam dulu. Apa kata? Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surga itu jauh sebelum kita. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, surga sudah ada. Ini masih ragu. Tidak ada enggak? Ada. Oke, nanya Pak Ustaz, surga ada neraka udah ada belum? Mana lo? Kenapa nggak belajar? Itu Masya Allah. Seolah-olah tidak percaya apa dia kerjakan. Beribadah untuk apa selama ini? Mohon maaf, kalau orang beribadah, padahal Allah sudah menjanjikan, janji Allah itu benar. Kita ini saking sayangnya Allah, dibimbing oleh Allah. Maka mohon maaf bisa duduk yang ada di sini, Masya Allah. Oh, datang ke sini itu berat, mohon maaf. Bapak mau sholat berjamaah gampang, Bapak. Berat. Buat Bapak yang gampang, yang Allah kasih karunia, diberikan kemudahan, bangun. Ketika bangun pun berdoa, ingat kepada Allah. Tapi tidak semua orang begitu. Dikasih badan sehat, kuat, berdiri, bertahan 1 jam, 2 jam berdiri, tidak kemana-mana, kuat. Bahkan duduk pun kuat, tidak sampai tidur. Itu waktu nonton bola. Sebab main nonton bola,
Yang dibela juga siapa? Tapi begitulah, kalau bukan karena karunia Allah kita datang duduk di majelis ilmu, datang ke masjid memenuhi panggilan Allah, duduk bahkan ngaji, mau ngaji Al-Quran, mau zikir apa? Kalau bukan karena karunia Allah, berat sekali. Di dalam surat An-Nur Allah jelaskan luar biasa. Memang berat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam prasasti Allah disuruh tinggal di surga. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang dicatatkan, dan ini sudah ada Quran Allah, sudah surga Allah. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan oleh kalian berdua apapun yang di dalam surga, apapun yang dikehendaki. Cuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan mendekati pohon khuldi. Kalau syaitan membisikkannya, kalau kamu makan buah ini dalam surat Al-A'raf, kamu akan jadi malaikat. Kalau tidak, engkau akan kekal di surga selamanya. Itu godaan iblis bisikan iblis. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha. Tapi syaitan menggelincirkan. Ujungnya kegoda. Makanan banyak yang satu yang terus masih deketin sampai akhirnya fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha. Kita dikeluarkan dari surga. Tapi saking sayangnya Allah membimbing siapapun. Faman tabi'a hudaya. Kalau orang mengikuti petunjuk dari Allah, fala yadillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan sesat. Luar biasa. Kita lanjutkan sedikit surat Abasa. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada waktu itu setiap orang sibuk dengan urusannya. Akan kelihatan amal-amal yang selama ini di dunia dikerjakan. Apa yang disampaikan? Wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhun yawma'idhin musfirah. Wajah berseri-seri, kelihatan senangnya. Tempatnya orang dunia surga. Terus tertawa dan gembira ria. Dhalikatun mustabsyirah. Kalau orang senang, senyum, ketawa. Kalau bapak sama ibu lagi senang ya, dengan anak, kondisinya enak, itu rata-rata begitu. Bercanda suami istri itu sangat dianjurkan ya, untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dan apalagi yang baru menikah ya, baru Allah. Semoga Allah jadikan pasangan yang bahagia dan akhirat. Amin. Iman kita ada, insya Allah bagian dari ibadah. Nikah itu separuh dari agama. Karena menikah ini insya Allah salah satunya untuk menjaga pandangan. Ya, insya Allah pandangan nggak kemana-mana kalau lagi sholat. Tapi itulah begitu. Orang yang senang kelihatan dari wajahnya. Ini di sini saja kalau orang dilihat mukanya udah ketahuan mana yang susah, mana yang senang wajahnya. Iya. Saya bicara begini kenapa adanya. Jadi kemarin cek isi disentuh, setelah sentuh itu ada jamaah, tolong saya manggil, udah apa namanya di perumahan. Pas ketemu udah, saya cuma ngobrol, anaknya ada masalah. Ya, saya kan bukan tukang rupiah, cuma minta didatengin anaknya orang kesurupan. Saya bilang ini anaknya nggak apa-apa, cuma bapaknya yang menjadi masalah. Bapak nggak pernah sholat, kan nggak pernah sholat. Dan dia mengakui betul.
masih berapa? Enggak juga. Hidup di dunia sudah sengsara, masa masih di akhir masuk neraka? Kalau orang beriman di dunia semelarat apapun, memang dunia bukan tujuannya. Tapi ini sudah dunia tidak merasakan, dia menakit celaka mungkin. Dan kelihatan bahwa orang dari mukanya kalau orang banyak masalah, apalagi jauh dari Allah, tidak pernah sujud. 5 waktu berat, sholat Jumat pun itu kalau dipaksa sama istri. Padahal sudah masuk usia 50 bulan. Insya Allah kelihatan orang soleh semua. Dari wajahnya juga kelihatan, walaupun banyak masalah. Tapi ketika datang kepada Allah, sujud mengadu itu berbeda. Karena dalam Islam itu luar biasa. Apapun ada solusinya. Bahkan kalau banyak masalah. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikan sabar, sholat sebagai sarana mohon pertolongan kepada Allah. Di masa sekarang yang luar biasa, kita nggak ngutang, yang dibebani kita. BBM naik kan? Kapan naiknya? Mana? Ya, saya nggak biasa misi sekian, tahu-tahu mau. Biasa pertama, kita biasa misi pertama, tahu-tahu. Jadi saya nggak lihat apa-apa, ternyata sudah naik. Karena beda. Kondisi yang luar biasa. Banyak orang yang mengambil jalan pintas. Orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, dan dia kalau seandainya khianat, Allah tidak akan pernah membiarkan mereka. Kalau bukan saya, silakan aja. Anda senang-senang, ya, kalau di dalam surat Al-Jasiyah tapi kita buka dulu surat Ibrahim. Kita orang-orang yang berbuat demikian. Enggak mau. Kita sama-sama introspeksi. Kalau dalam surat Al-Hasyr, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Di ayat innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau bahasa umumnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tapi arti yang pas sebetulnya, Allah Maha mengetahui secara detail dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Saking detailnya, kebaikan sekecil apapun tidak ada yang tidak dibalas. Suratnya pasti sering dengar di sini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan keburukan sekecil apapun akan melihat balasan yang Allah berikan di dunia akhirat. Tapi buat orang-orang yang zalim, Allah berikan kesempatan, silakan saja. Tapi ada waktu. Surat 14 ayat 42. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ya Tuhan kami, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Allah nggak lengah. Sembunyi-sembunyi nggak ketahuan. Yang sembunyi-sembunyi kebanyakan apa? Korupsi, maksiat, zina, minum-minuman. Kebanyakan apa? Yang sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Oh, bukan ketahuan, biar nggak usah bagi-bagi gitu ya. Kalau bapak kebagian gimana? Senang?
biar nggak ada orang yang tahu. Coba nanti tanya kalau bapak berbuat maksiat, kan biasa dilirik dulu, aman nggak ada orang. Tanya dulu, diri saya orang apa bukan? Kan? Kan orang lirik kiri kanan biar nggak ada orang, gitu ya? Aman? Aman. Terus tanya, termasuk lu menyolong motor, kan banyak orang nyolong motor. Aman kamu? Aman, nggak ada orang. Terus dia apa? Dia sendiri orang ya. Kan tadi lirik nyari orang, nggak ada orang, aman, nggak ada yang lihat. Terus dia apa? Nggak orang lagi. Berarti kemudian mau dilihat tadi. Ya orang lirik kanan nggak ada orang. Lalu dia apa? Itu dalam surat Al-Balad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Tidak ada yang perhatikannya? Oh, Allah menjelaskan ini akan bicara saksi dulu. Alam naj'al lahu 'ainain. Memang matanya mata siapa? Wa lisanan wa syafatayn. Oh, dalam surat Yasin. Apa bunyinya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah kunci dulu. Karena mulut ini pandai berdusta, pandai mulut. Orang munafik yang bilang akhir, orang durhaka, orang kufur pada Allah, masih berdebat di hadapan Allah. Padahal sudah jelas tempatnya. Memang begitu. Kalau mau buka ayat kita buka ayat. Ayo kita buka ayat. Ya. Tapi lama ngaji mungkin ya. Kita buka surat 50. Ayatnya ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qa'inuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Apa? Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Satu ayat sebelumnya. Saya dulu. Dan yang kali itu korban. dan yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Sebentar. Ayat 27 tadi. Iya. Itu yang dibacanya tadi. Setan yang menyertainya berkata pula. Nah, itu yang mestinya dibaca terjemahannya. Ayo. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Astagfirullah. Itu dia yang akhir di hadapan Allah. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytum. Qarin yang menyertainya. Qarin itu teman dekat. Yang di sini dimaksud syaitan. Tapi syaitan ini qarin minal jinnati wal ins. Ada juga dari bangsa malaikat. Ini dari bangsa syaitan yang senantiasa menyertainya, mengajaknya untuk berbuat buruk. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytum. Ya Allah, aku tidak pernah menyesatkan. Bahasanya saya nggak pernah ngajar nggak benar. Saya nggak ngajarin nggak benar. Itu sebetulnya luar biasa gitu ya. Saya tidak menyesatkannya, tapi
ولكن كان في ضلال بعيد. Dia ada yang sesat. Saya tidak menyesatkan. Dia ada yang sesat. Saya tidak mengajaknya pada guru. Dia ajak guru. Demi akhir pertengkaran. Allah menjawab pertengkaran mereka yang bertengkar dengan mereka. Itu ayat ke-28. Qala la takhtasim, yang tadi baca terjemahannya. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Yang bertengkar di hadapanku, dulu sudah kujanjikan pada kalian. Kalau beriman, beramal saleh, kujanjikan pada kalian surga. Tapi yang ada seperti itu, diajak berbuat baik malah menolak, dan begitu pernah sombongnya. Dibacakan ayat-ayat kepadamu, Allah Akbar. Wa idza tutla alaihim ayatuna, kalau dibacakan kepada mereka ayat kami, orang beriman itu beda. Kalau orang kufur, naudzubillah. Naudzubillah. Sampai lagi, ma yubaddalul qawl. Ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Apa katanya? Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Orang yang berbuat durhaka salah, tapi Allah sudah ingatkan. Orang berbuat baik pun sudah Allah sediakan balasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan ketakwaan, jalan kemaksiatan sudah Allah tunjukkan. Ini madu, ini racun sudah dijelaskan. Tinggal pilih yang mana. Kalau orang yang berakal sehat, innama yatadzakkaru ulul albab, dalam surat Az-Zumar. Di dalam surat Al-Jasiyah, orang-orang yang banggakan diri, yang menyombongkan diri, yang durhaka kepada Allah, Allah menyebutnya orang-orang yang banyak dusta dan banyak dosa. Celaka buat mereka. Yasma'u ayatillah, surat Al-Jasiyah, surat 45. Surat 45 ayat 7. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 7. Yasma'u ayatillah. يسمعوا آيات الله تتلى عليه ثم يصروا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang ini. Apa kata? Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibicarakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Orang demikian ketika diingatkan malah menyombongkan diri, tidak menerima. Diingatkan untuk berbuat baik. Diingatkannya untuk jangan berbuat durhaka, maksiat. Naudzubillah. Seandainya ada orang yang seperti ini Allah menyebutkan dia sebelumnya, wailun likulli affakin athim. Kecelakaan, wailun di mana azab. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, azab orang demikian. Yasma'u ayatillah tutla alaihi, disampaikan ayat Allah kepada mereka, mendengar ayat Allah ketika dibacakan kepada mereka. Tsumma yusiru mustaqdiran dan isma. Kemudian mereka dia menyembuhkan diri
seolah-olah belum pernah mendengar. Walau demikian, Allah memberikan kabar yang luar biasa. Fabashshir, berikan kabar gembira buatnya. Oh, kok kabar gembira? Iya. Orang yang demikian kasih kabar yang menyenangkan. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala Maha Segala. Jadi kembali pada surat Ibrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Jangan mengira Allah ada tidak. Dari amal zalim Allah Maha mengetahui. Dan Allah kuasa sebetulnya. Orang-orang berbuat maksiat durhaka Allah itu dilenyapkan dalam sekejap. Tapi Allah yang menjadikan juga semua itu sebagai ujian buat kita. Sampai di mana keimanan kita? Dan ada orang yang mengatakan saya ingin masuk surga. Kalau dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 214. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Luar biasa. Allah yang menjadikan ini juga ujian buat kita. Ujian keimanan, diuji dengan yang baik, diuji dengan yang buruk, diuji dengan berbagai macam ujian yang luar biasa. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah. Am hasibtum, apakah kalian begitu? An tadkhulul jannah, kalian akan masuk surga begitu saja. Mereka masuk surga ini butuh usaha, beramal saleh. Ada orang yang bangun malam setiap hari, ada orang yang dengan puasa, ada orang yang dengan sedekah, ada orang yang dengan amal-amal lain. Tuhan yang luar biasa. Walamma ya'tikum, belum datang pada kalian, belum datang pada kalian cobaan. Mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti cobaan yang Allah timpakan pada orang-orang sebelumnya. Apa cobaannya? Massathumul ba'sa wad dharra, ini timpakan Allah timpakan kemelaratan, kemudaratan, serba susah. Dan yang luar biasa buat orang-orang yang di bawah itu merasakan betul cerita. Sudah penghasilannya kecil, sekarang serba naik. Tapi memang kalau orang jauh dari Allah berat. Tidak sedikit orang mengambil jalan pintas. Ini namanya pencurian, semakin lama semakin dahsyat. Masalah pencurian ini masalahnya bukan di masalah pencurian. Selain masalah ekonomi, masalah keimanan, kesenjangan sosial yang luar biasa, yang kadang itu tidak diperhatikan. Wajar kalau kriminal itu luar biasa. Penjara semakin banyak yang banyak penghuninya, tapi semua itu akan ada pertanggungjawaban. Massakumul ba'sa wad dharra, yang paling berat adalah wazulzilu, digoncangan khususnya kejiwaan.
Mohon maaf, kalau orang dikasih penyakit sakit apapun, karena masih bisa bertahan. Di daerah Cirebon itu ada orang sepuh usia 80 tahun, punya penyakit jantung, pasang ring berkali-kali. Sekarang usianya 86 tahun masih bertahan, masih jalan, masih tetap bisa datang ke masjid. Tapi kalau ada masalah kejiwaannya, masih muda, sudah ketawa-ketawa yang gak jelas. Kalau di sini, insya Allah senyumnya juga jelas ya. Yang ketawa sendiri hati-hati. Ada teman tahu-tahu ketawa. Itu demikian dulu. Tapi memang betul, tekanan kejiwaan itu luar biasa. Tidak sedikit orang stres. Masih muda ketawa sendiri, masih mendingan pakai pakaian. Ini ada yang setengah telanjang, bahkan ada yang telanjang. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, sampai Rasul dan Allah menyertainya. Saking luar biasa dahsyatnya ujian yang Allah berikan. Kalau bahasanya mungkin ini sudah enak berkali-kali, kok tidak ada perubahan. Mata nasrullah, kalau bukan dalam surat Al-Kahfi, ada 7 orang disebutkan, ada yang ke-8 itu nanti yang menyertai mereka. Orang anak muda yang berdakwah, tapi saking luar biasa tirani pada Rasul itu, kekuasaan yang luar biasa, sampai orang memimpinnya mengadu kepada Allah. Ya Allah, dengan kondisi seperti ini bagaimana dakwah ini bisa dimenangkan? Sudah tidak mungkin. Semua dikuasai Allah. Tapi yang luar biasa, Allah Maha Segala. Mereka lari dikejar, akhirnya masuk ke gua yang sudah Allah tentukan. Mereka masuk ke gua, anjing juga masuk. Anjing di depan lubang guanya. Kemudian mereka istirahat sampai tertidur. Mereka tertidur berapa? 300 lebih 9 tahun. 309 tahun. Walaupun ada orang bersama. 309 tahun. Allah membolak-balikkan badannya kanan kiri kanan. Dan ketika mereka bangun, kita tidur berapa lama? Yauman wa qiyam. Bayangkan tidur yang mereka ditidurkan oleh Allah sekian ratus tahun. Mereka merasa seolah-olah tidur itu cuma sehari atau kurang. Ketika keluar di antara mereka baru Allah tunjukkan kekuasaannya. Uangnya tidak berlaku, manusianya sudah berbeda, kondisinya juga sudah berbeda. Inilah jawaban Allah SWT. Allah kuasa memenangkan dakwah ini. Mereka ditidurkan oleh Allah karena orang-orang istiqomah. Dan ketika bangun, kondisinya, penguasanya sudah beriman semuanya. Masya Allah. Itu Maha Kuasa Allah. Saya kira cukup, sudah jam 6 nih. Ya, saya melihat ke sebelah kanan saya jam 6. Waktu syuruk sudah masuk. Kalau mau sholat syuruk, kalau yang enggak boleh pulang. Sholat syuruk itu berbeda Tirmidzi. Kalau Tirmidzi hadis hasan, sebagian ulama menyebutkan ini hadis hasan sahih. Sholat syuruk ini keutamaannya, man sholat al-fajr fi jamaah. Siapa orang sholat subuh berjamaah? Kalau berjamaah di mana? Di masjid. Thumma qa'ada. Setelah sholat subuh berjamaah, bisa jadi makmumnya bisa posisi di sini, di sini. Kemudian thumma qa'ada, selesai sholat menggunakan kata sunnah. Sholat bisa di sini, duduknya di sana, tidak ada masalah. Kemudian dia duduk, mau di sini, mau di sono, kemudian dia, ya. Ini kebanyakan kan yang bachelor itu pipinya, ya, sambil yang dia duduk. Paling enak kalau sebenarnya lebih nyanyi. Suruh makan, kemudian dia duduk, mau ngapain?
Yadhkurullah ta'ala, menggunakan fi'il mudhari. Yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Jadi duduk seperti ini, ngaji atau ada baca Al-Quran. Kalau ada pengajian baca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Bukan nonton YouTube. Nonton YouTube bedanya. Apalagi merumpi di masjid sambil ngopi, bawa makanan, itu tidak termasuk kategori zikir. Berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, berzikir sendiri, mau pengajian, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu'a asy-syams. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Pahalanya dicatat seperti pahala haji dan umrah. Salat 2 rakaat, syaratnya seperti itu. Jadi kalau dari sini sholat turun ke rumah tidak termasuk itu. Atau habis ini sholat kemudian berbahan di belakang sambil tiduran, pas waktu subuh dia sholat, tidak termasuk itu. Memang harus berzikir kepada Allah, menggunakan fi'il mudhari. Selesai ibadah sholat wajib subuh berjamaah, yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Dicatat pahala apa? Kehajri apa? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Rasulullah ulang ketiga. Tamat, sempurna. Masyaallah. Kalau saya nyaranin yang belum bisa berangkat haji, umrah, sholat, insyaallah diberikan pahala. Tapi bukan berarti kalau mampu lalu cukup aja sholat 2 rakaat mau ngapain berangkat haji, beda. Kalau berangkat haji itu insya Allah ya, sholat di sana berjamaah terus kan? Wah, insya Allah. Pahalanya di sana luar biasa. Ya, sama dengan 100.000 di luar masjid. Masya Allah. Makanya banyak orang yang habis pulang haji nggak ke masjid karena tabungannya masih banyak. Tapi orang yang istiqamah itulah haji yang mabrur. Dari berangkat, sebelum berangkat, sesudah berangkat, itu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya ke masjid mau ke masjid, yang tadinya ngaji mau ngaji, yang tadinya tidak mau berinfak sedekah melakukan apa? Itulah orang yang hajinya diterima Allah SWT. Di sini ada berapa orang yang berangkat haji? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Semoga Allah jadikan haji yang memberkati. Cukup? Ada yang bertanya? Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Mau protes? Ya, mau ngapain protes? Cukup pikirin mau protes. Saya kira cukup ya. Kasihan lagi wajahnya udah wajah lelahnya dan matanya udah melotot ke saya karena bangunnya dari jam 1 nih. Bangun dari jam 1 luar biasa. Kemudian toilet, lalu tidur lagi. Tidur lagi ada nonton bola, ada macam-macam. Ada bola semalam? Mana sama mana? Hah? Ketahuan nonton tuh. Ditanya dia nonton, katanya ketahuan nonton tuh. Ya, saya ini nggak tahu mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan, mau nanya? Tadi maksudnya belum menjelaskan keberadaan surga sekarang ada di mana? Gimana? Tadi belum menjelaskan keberadaan surga sekarang ada di mana? Bapak mau tahu? Duluan. Baru nanti kasih tahu ke saya. Ini dalam hadis Rasulullah SAW, ada dalam kitab salat, kaitan orang baca salat, baca kursi. Rasulullah SAW menyuruh, karena memang begini dalam hadis, man qara'a ayat al-kursi. Siapa orang baca ayat kursi? Itu disebutkan setiap ba'da salat fardu. Dan dalam hadis itu dia lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Orang yang setiap ba'da salat fardu dia baca ayat kursi, tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi Bapak ingin tahu surga? Ya mati dulu. Bapak mau duluan mau belakangan matinya? Pak mau duluan mau belakangan? Senyum-senyum. Ustaz aja duluan. Ini paling gak enak begini. Bapak mau duluan mau masuk surga Pak? Mau? Mau sekarang mau besok?
kalau sudah mati baru akan tahu. Dan nanti kabarin ke saya. Kan ada orang yang percaya. Sudah ada sudah. Karena yang menghalangi seseorang masuk surga itu dalam sesuatu sesat. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Supaya itu pada salat baca ayat kursi. Ya bagi mohon maaf, generasi ini sudah generasi lain. Generasi yang sudah sangat dekat sekali dengan tapi dulu jangan banyak ngomong, banyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang disebut itu dua kalimat yang ringan di lisan, kalimatan khafifatan di lisan, habibatan ar-rahman, thaqilatan fil wujud. Ringan di lisan, dicintai Allah, berat di iman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi. Apa? Subhanallahil azim. Sambil duduk ya, nunggu kopi dibikinin sama istri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada juga yang minta astagfirullah. Sudah hadis muttafaqun alaih dalam kitabul adab di bab terakhir dalam kitabul rumah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau baca istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Dulu baca istighfar. Mau baca istighfar dalam satu jadi istighfarnya dzikr la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam biar nanti ini kalau banyak zikir itu kemudian mohon pada Allah, pasti Allah kabul. Kalau minta tolong pada Allah, pasti Allah kabul. Walaupun kondisinya sudah sangat basah, kita terjepit, pasti Allah. Yang sampai duduk menjelang tidur. Kadang orang ada sambil nonton TV, ya mungkin nonton bola. Ya. Karena ada orang nonton bola cuma mata doang, hatinya kemana-mana. Baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Perbanyak istighfar. Insyaallah duduknya lisannya senantiasa dibasahi dengan berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman tauhid menjadi terang dengan mengingat. Ya. Mohon maaf, bukan saya mendahului, tapi memang rata-rata daun yang biasanya paling duluan jatuh, daun hijau, daun kuning, apa daun kering. Kenapa daun kering jatuh? Hah? Udah tua, kencengan baca tuanya. Memang sudah tua. Tapi bukan berarti yang hijau masih lama. Kebanyakan sekarang yang hijau, ya, buat tanah yang hijau-hijau kan, pitok. Iya. Bahkan yang kuning, yang kering itu jarang dipakai nanam ya, dibuang aja gitu ya. Kalau dibuang dibakar gitu kan. Kalau daun-daun, tapi memang itu sudah tua. Sama-sama ingatkan, kalau orang sudah masuk fase 60, ya kita sama-sama berhati-hati untuk beramal. Baik, ini insya Allah sudah cukup waktunya untuk sholat. So, kalau mau sholat, saya mohon maaf tidak ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidak ada maksud apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Allah